Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Membahas tentang cinta bersegi-segi dan masih berkutit di energi semacam ini, mungkin membuat sahabat bagian masih ngerasain kebingungan. Kenapa cinta bisa tumbuh dalam ranah cinta bersegi-segi semacam ini? Antara kau dan diri dia memang sulit sekali untuk dihapuskan. Namun kita akan lihat terutama dalam ketetapan hatinya dan juga tentang rencananya dia kepada kamu dalam hubungan ini. Teruntuk sahabat bagian yang kisah cintanya adalah cinta bersegi-segi, temanya adalah yang dia rencanakan dalam hubungan ini ke kamu. Energi update-nya itu seperti apa? Kita akan cek bersama-sama. Dan seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Oke, temanya tentang cinta bersegi-segi. Jadi sesuaikan dengan porsi kalian ya. Sesuaikan dengan porsi kalian. Apa sih yang dia rencanakan dalam hubungan ini ke kamu? Tarik dulu untuk signifikatornya. Ini adalah signifikatornya. Energi dia ke kamu yang dia rencanakan, yang mungkin dia usahakan ke kamu dalam cinta bersegi-segi ini. Seperti apa energinya? Kita akan cek bersama-sama. Oke, sahabat kebahagiaan. Seperti biasa sebelum ke pembacaan, Kevin masih promosi ya, karena masih anget buku karya Kevin. 2 buku ini bisa kalian miliki. Buku yang pertama bercerita tentang self love, yaitu kekosongan hatinya setelah aku tinggalkan, dan kau akan tahu apa yang akan terjadi pada dia di saat kau sahabat bagian mengikuti arahanku agar karma itu berjalan dalam kekosongan hatinya. Bukunya hardcover ya. Ini untuk volume pertamanya, dan untuk volume keduanya yaitu buku Connection. Connection di sini menceritakan tentang relationship, yaitu pertemuan ikatan emosional. Takdir yang mempertemukan ikatan hubungan ini, kamu dan dia selalu merasakan koneksi tak terbatas. Miliki segera bukunya, dan bukunya juga full color ya, sahabat bahagiaan. Untuk pemesanan, kalian bisa klik aja link di kolom deskripsi, di link Shopee-nya. Kalau nggak punya Shopee, DM aja ke Instagramnya Kevin, nanti Kevin pandu untuk pemesanan. Dan pengirimannya hanya seputar Indonesia saja. Oke. Kita akan cek untuk kisah cinta bersegi-segi ini. Apa sih yang dia rencanakan dalam hubungan ini ke kamu? Untuk energi update-nya. Kita cek ya, untuk cinta bersegi-segi yang dia rencanakan kepada kamu. Kartunya adalah, wow, kartunya belum apa-apa. Hot banget nih. Desire. Apa sih yang dia rencanakan kepada sahabat bagian? Gairah, candu, godaan. Orang ini sepertinya lagi berhasrat banget sama sahabat kebahagiaan. Dalam komponen cinta, faktor gairah ini lebih dominan. Ketika gairah muncul, pasti banyak sekali keinginan-keinginan yang ingin dia utarakan kepada sahabat kebahagiaan. Keinginan untuk memiliki kamu, keinginan untuk bercumbu dengan kamu, keinginan untuk bisa menciptakan hubungan penuh dengan sisi romansa dengan kamu. Kevin ngerasain hari ini dan beberapa hari kemudian dia akan jauh lebih intim ke kamu. Dia akan jauh lebih intens ke kamu, menciptakan sebuah suasana-suasana penuh dengan perasaan dan juga emosional. Karena Kevin melihat orang ini pada dasarnya masih punya nafsu sama kamu ya. Masih punya nafsu sama kamu, masih punya gairah sama kamu, dan keinginan terbesarnya adalah
bisa bertumbuh dengan sahabat bagian. Dan bocoran sedikit ya, sahabat bagian, buku Kevin yang ketiga ini Kevin membahas tentang cinta bersegi-segi, dan covernya adalah kartu Desire ini, karena buku Heart dan Connection ini juga bagian dari Deeply Oracle, kartu Oracle ini ya sahabat bagian yang Kevin ciptakan. Jadi nantikan buku volume ketiganya ya tentang cinta bersegi-segi, bocoran ya. Dan di sini muncul kartu Desire, mengindikasi tentang gairah, keinginan terbesarnya dia kepada kamu, bahwa orang ini masih terus ngejalin hubungan dengan kamu penuh dengan gairah. Tapi kalau misalkan keinginannya di sini terpatahkan, atau mungkin juga keinginannya ini tidak terkabulkan atau terwujudkan, pasti ada sebuah penolakan. Karena kami merasa dia seperti tercandukan oleh kamu. Dia kayak ngerasa klik ke kamu. Hubungan cinta bersegi-segi itu adalah hubungan yang penuh dengan gairah. Karena ada tantangan di situ, karena ada faktor-faktor lain yang membuat hubungannya itu memicu adrenalin kalian untuk bersama. Termasuk diri dia ada semacam gairah. Mungkin ada sebuah tegangan listrik di dalam tubuhnya dia yang mengantarkan bahwa dia akan ngikutin kamu kemanapun. Bahkan foto kamu saat kebahagiaan masih dia simpan sebagai bayang-bayangnya untuk selalu bergairah kepada saat kebahagiaan. Artinya orang ini punya keinginan dan juga minat terbesar kepada kamu. Mungkin ini adalah rencana diri dia untuk memiliki kamu, atau mungkin juga menyentuh kamu, atau mungkin juga hal-hal yang berkaitan dari hasrat di sini. Karena besar kemungkinan saat kebahagiaan hari ini, atau mungkin juga 3 hari ke depan, atau mungkin juga hari-hari berikutnya, dia akan lebih menggoda. Karena dia ngerasa bahwa energi saat kebahagiaan itu membuat dia tuh kayak ngerasa bergejolak, bersemangat. Makanya orang ini belum mau putus koneksi dalam cinta bersegi-segi. Tapi kalau kamu ngerasa bahwa hubunganmu sama diri dia sudah putus koneksi, ya itu yang lebih baik ya, karena saat kebahagiaan sudah berhasil melepaskan hubungan yang rumit dan kamu berhasil menyederhanakan cinta. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, energinya adalah follow. Oke, dia akan terus ngikutin kamu nih. Apa sih rencananya dia dalam hubungan ini? Akan terus ngikutin kamu. Karena Kevin ngerasa bahwa gairah terbesarnya dia ini memang belum terpuaskan ya, belum terselesaikan, sehingga dia akan ngikutin kamu kemanapun saat bahagiaan pergi. Dan bahkan bayang-bayangannya dia juga akan selalu mengikuti diri kamu. Makanya kamu terkadang kayak berhenti, tapi dia masih tetap kekeh ngikutin kamu, masih tetap kekeh meyakinkan bahwa dia serius sama kamu. Ya, cinta bersegi-segi memang seperti love booming banget ya di dalam sebuah hubungan, penuh dengan semangat, penuh dengan gairah, karena hormon kalian, adrenalin kalian itu memang sedang terpicu di situ, berpacu. Dan di sini rencananya dia akan terus ngikutin kamu. Kartu follow di sini sebagai bentuk petunjuk, mengikuti dan juga arahan. Dan dia akan mengarahkan kamu agar kamu tetap stay, atau kamu tetap ngikutin arusnya hubungan ini. Dia seperti mengajak kamu untuk jangan kemana-mana. Kita jalani aja. Ini adalah rencananya dia kepada kamu dalam hubungan ini. Tapi jika ngerasa saat kebahagiaan kamu sudah usai dengan diri dia, ya ajakan-ajakan semacam ini lebih baik saat kebahagiaan tolak ya. Karena mungkin kamu sudah berhasil untuk menyederhanakan cinta sehingga tidak membuat kamu semakin rumit. Dan di sini yang Kevin lihat, ini bisa hubungan baru atau bisa hubungan lama. Dia akan ngarahin kamu untuk tetap jalan terus sih. Karena orang ini masih punya gairah. Orang ini masih punya ketertarikan sama kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, Knighting. Dia bilang kepada kamu dia ingin memperbaiki ini semua dan mencoba untuk lebih bisa ngertiin kamu. Kartu Knighting di sini tentang perbaikan, tentang sebuah proses. Simbol gunung yang dijahit ini mengindikasi bahwa dia ingin memperbaiki masalah-masalah yang ada. Orang ini terkesan sih memang serius banget sama kamu ya, serius banget mau memperbaiki. Mengindikasi bahwa dia nggak mau kehilangan kamu dalam cinta bersegi-segi semacam ini. Tapi perlu diingatkan, gunung itu adalah simbol dari permasalahan. Ini simbolnya gunung yang dijahit oleh seseorang ya, sebagai bentuk kiasan. Gunung itu masalah. Tidak semudah itu untuk mendaki sebuah gunung dalam hubungan semacam ini, apalagi berkomitmen ya. Dan Kevin ngerasain
Dia pernah nyembuhin kamu dalam kekosongan hati kamu. Dia pernah membalut luka kamu. Dia pernah memberikan warna. Dia pernah membuat kamu berharap untuk terus tumbuh, untuk terus bisa ngelanjutin hidup kamu. Yang pada dasarnya sebenarnya kamu pernah kayak berada di titik pengen menyerah dengan segalanya, terutama dengan masalah-masalah cinta. Tapi kehadirannya dia memang membuat kamu seperti tersembuhkan, seperti bersemangat lagi. Ya mungkin ini adalah esensi dari cinta bersegi-segi yang membuat sebagian perjalanan kamu yang tadinya kayak ngerasa capek banget, dia hadir. Tapi terkadang kehadirannya dia juga sama bisa membuat kamu ngerasa capek juga. Itu rumitnya hubungan cinta bersegi-segi. Dan ajakannya dia atau rencananya dia adalah ingin memperbaiki ini semua dan memastikan bahwa kamu baik-baik saja. Karena orang ini juga ada rasa perhatian khusus kepada kamu. Bahkan dalam cinta bersegi-segi ini dia memang bisa ngobatin luka hati kamu dari sepi, dari yang tadinya kamu mungkin sedang bermasalah dengan internal kamu kayak berusaha pengen lepas dari internal kamu kayak berusaha untuk meniadakan hubungan kamu secara internal, tapi dia hadir untuk membuat kamu tetap bersemangat lagi. Karena dia seperti memperbaiki hati kamu yang kosong, hati kamu yang rusak. Ini cinta bersegi-segi yang terkadang memang esensinya ada semangat di situ yang membuat kamu masih bisa berjalan. Tapi dipikir-pikir lagi, apakah ini hal yang kamu cari dalam sebuah hubungan sementara hati kamu atau internal kamu memang belum selesai? Internal ini bisa berarti pasangan sah kamu ya, kalau kamu yang punya pasangan sah. Tapi kalau di sebaliknya dia yang punya pasangan sah, kamu yang memberikan warna buat diri dia. Tergantung posisinya itu ada di mana. Oke, lalu apa yang dia rencanakan dalam hubungan ini? Wow, bener sih saat bagian dia masih ingin ngajak jalan terus sama kamu. Ada kartu follow, connecting, journey. Follow ini tentang bagaimana dia ngikutin kamu, connecting itu tentang memperbaiki atau kata maaf, journey itu tentang perjalanan. Jadi rencana dia tetap lanjut sama kamu. Atau mungkin juga journey di sini juga bisa memiliki makna tentang rencana bahwa dia mau ngajakin kamu jalan atau traveling atau kemanapun. Karena dia pengen menciptakan sebuah kenangan dan memori bersama kamu, terutama dalam waktu dekat ini ya sahabat kebahagiaan. Jadi bisa kemungkinan banyak pertemuan di minggu-minggu ini antara kau dan dia dalam cinta bersegi-segi. Kenapa? Karena di sini lagi ada gairah, sehingga dia pengen ngajak kamu untuk ketemu berjalan. Hubungan yang melebihi dari itu semua, ada hubungan badan juga di sini. Yang lebih dari itu ya saat bagian, karena ini bacaan general ya, karena ini bacaan general. Kalau kamu ngerasa bahwa cinta berseginya cuma ketemu di sosial media dan lain sebagainya, orang ini berencana untuk ngajakin atau bertemu dan lain sebagainya, bilang oke, nanti aku akan ke sana, tapi beda negara atau apa, beda kota, aku akan jemput kamu dan lain sebagainya. Itu yang dia rencanakan. Tapi kalau misalkan lebih dari itu saat bagian, dia ngajak jalan karena dia lagi bergairah. Dan hati-hati di hubungan di sini ada kaitannya dengan hubungan badan, karena kartu desire ini juga hasrat yang tidak bisa dikendalikan. Ini bisa lebih dari itu. Segala bentuk resiko ada di tangan kalian ya saat bagian. Lalu untuk energi yang selanjutnya, wah, kartunya deep. Beneran sih orang ini sudah ngerasa semakin dalam kepada kamu. Ini benar-benar bukan cuma suka doang, tapi orang ini memang sudah tenggelam sebagai ikatan emosional kepada kamu, benar-benar sudah cinta secara dalam kepada kamu, dan dia memang tenggelam dalam hasratnya kepada saat kebahagiaan. Dan untuk saat ini, dia seperti kayak ngerasa bahwa banyak sekali unsur gairah. Deep ini sebenarnya adalah bentuk dari ketidakmampuannya dia ya, ketika harus melepaskan kamu, karena dia ngerasa bahwa cintanya itu udah dalam sama kamu. Dan cinta bersegi-segi itu memang terkadang membuat kita kayak ngerasa bahwa ini beneran gak sih yang aku jalani, ini salah gak sih yang aku jalani. Tapi apapun itu juga saat bagian, segala bentuk
kehidupan di sini. Pasti ada karmanya. Entah ini salah atau benar, terserah kalian sahabat bagian. Tapi semesta akan menilai bahwa segala sesuatunya di dunia ini pasti ada karmanya. Dan orang ini ngerasain karma cinta kepada kamu adalah sudah dalam mencintai kamu. Dan bahkan hasratnya dia masih tetap ada. Dari segi komponen cinta, gairah, intiman, komitmen, gairah ternyata lebih dominan. Ini adalah energinya dia sahabat bagian. Oke. Kita akan tanya kepada Nyi Dasimah, karena Nyi Dasimah itu jagonya dalam cinta bersegi-segi ya. Kita tanya dia, Nyi Dasimah, ada energi apa sih berkaitan dari rencananya dia dalam hubungan semacam ini dengan kamu? Kita tarik bersama-sama energinya yang dia rencanakan dalam hubungan ini kepada kamu. Cinta bersegi-segi. Sesuaikan dengan tema kamu ya. Sesuaikan dengan tema kamu. Dan bijaksanalah ketika menonton, karena ini adalah bacaan general bukan personal reading ya sahabat bagian. Jadi jeli untuk membaca judul, jeli untuk bisa memahami setiap bacaan, dan kalian juga harus paham, apalagi penonton baru ya, karena ini adalah bacaan general bukan bacaan personal. Oke, kita akan tarik untuk energinya. Apa katanya Dasima yang dia rencanakan dalam hubungan ini ke kamu? Kita tarik untuk energinya. Untuk kartu yang selanjutnya adalah tanah ketiga, proses. Oke, sahabat bagian, memang belum mau untuk putus koneksi sih. Dia lagi berproses kepada kamu untuk menyatukan perasaannya bahwa orang ini masih sayang sama kamu. Dia masih sayang sahabat bagian, dan dia nggak mau kehilangan momen-momen atau kesempatan-kesempatan untuk mencuri perhatian kepada sahabat bagian. Dan energinya dia tuh lagi kuat banget untuk narik kamu. Oke, ini rencana dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kebangkitan. Tuh kan bener kan? Hasratnya, gairahnya itu memang lagi bangkit di sini. Kartu kebangkitan ini adalah simbol dari seseorang yang ingin memulai sebuah hubungan yang jauh lebih hangat lagi. Jadi cinta bersegi-segi ini dalam waktu dekat ini Kevin ngerasa bahwa dia akan membangkitkan gairah, semangat, meyakinkan kamu. Bahkan dia mau berubah ke kamu juga ada di sini. Tapi ingat ya, ini cinta bersegi-segi loh sahabat bagian. Dan kalian sudah tahu resikonya itu seperti apa. Tapi kalau misalkan kalian nggak bisa menahan tentang gairah di sini atau keinginan di sini, masih tetap jalan lagi. Karena dia punya rencana bahwa aku akan berangkat dan aku akan tetap jalan sama kamu. Karena aku di sini berproses untuk yakinin bahwa aku serius sama kamu. Ini adalah energinya dia. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, tanah ke-9, satu bagian. Privasi kamu dalam benaknya dia akan selalu dijaga. Dan bahkan orang ini kayak ngelindungin agar hubungan ini nggak ketahuan ya. Karena tanah ke-9 ini juga bagian dari perlindungan, bagian dari sesuatu yang ditutupi. Jadi kamu memang masih ditutup-tutupi, terutama untuk pasangan sahnya. Karena dia jago. Dia nggak mau terjadi sesuatu sama kamu. Makanya dia menutupi hubungan ini. Dan energinya di sini, tanah ke-9 itu adalah energi tertutup ya. Dalam artian, orang ini memang menutupi hubungan ini dengan kamu. Tapi kalau terjadi sesuatu, dia bisa tiba-tiba ngilang. Kalau dia tiba-tiba ngilang, kamu panik dan lain sebagainya, kamu sudah melekat sama dia. Tapi kalau dia tiba-tiba ngilang, gak ada kabar, dia lagi kemana? Dia lagi menutupi status hubungan ini sama kamu. Karena dia pengen ngerasa aman dan hanya nikmatin hubungan ini antara kau dan dia saja. Karena dia gak mau diganggu. Ini adalah rencananya dia. Ini adalah apa yang sedang dia rasakan kepada kamu. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada udara ke-8. Saat pembagian. Angka 8 itu adalah simbol dari infinity, tak terbatas, atau sifat yang sifatnya adalah pengulang dan sifatnya adalah kekuatan. Dan udara ke-8 di sini adalah cara dia untuk berkomunikasi dengan kamu. Dalam benaknya dia hatinya memang terluka kalau nggak bisa
berkomunikasi secara langsung kepada kamu. Ada rindu, ada perasaan yang mengganjal di dalam benaknya dia. Dan yang dia rencanakan adalah mencoba untuk memperbaiki komunikasi untuk lebih intens lagi dengan sahabat kebahagiaan. Ini rencananya dia. Karena nggak tahu kenapa Kevin lihat orang ini kayak lagi jatuh cinta banget sama kamu. Mungkin lagi ngerasain kesepian juga bisa sahabat kebahagiaan. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, Kesatria Udara. Wow, Kesatria Udara ini langsung berbenturan langsung di kartu atas nih, Journey. Kesatria itu indikasi tentang perjalanan atau pergerakan. Udara memiliki makna tentang perjalanan, komunikasi, atau pemikiran. Dia punya pemikiran yang cukup rumit ya, tapi dia mencoba untuk tetap jalani ini semua sama kamu. Dan dia ada keberanian saat baiknya untuk nyusul kamu atau nemuin kamu. Kalau lokasinya memang masih bisa dijangkau sama kamu. Dan di sini kartunya Journey ya, tentang perjalanan. Mengindikasi bahwa dia bisa nyamperin kamu kalau lokasinya masih bisa terjangkau dan dia punya budget. Karena orang ini kayak mau yakinin bahwa oke, aku serius sama kamu. Aku mau nunjukin bahwa aku mau sama kamu. Jika saat bagian ke bawah arus sama dia, ya kamu akan tetap jalanin hubungan ini sama dia. Tapi apakah kalian bisa membagi 2 cinta atau 3 cinta yang bersegi-segi atau segi-segi lain? Karena ini pasti akan merumitkan kita. Lalu rencananya dia yang selanjutnya. Kartunya adalah air kedua. Air kedua di dalam kartu tarot kuntilanak merah itu memiliki makna tentang koneksi dan juga cinta atau keterhubungan. Rencananya dia adalah ingin selalu terhubung kepada kamu. Karena di sini Kevin ngerasain orang ini kayak bener-bener ngerasa jatuh cinta lagi sama kamu. Kayak ngerasa kuat banget tarikannya kepada kamu. Dilema cinta bersegi-segi tuh banyak banget saat bagian. Kadang ngerasain kayak gini, kadang ngerasain tersiksa, kadang ngerasain sadar, tapi kadang ngerasain rindu. Nano-nano rasanya. Karena dopamin di dalam hormon kalian itu lagi meningkat juga. Dan di sini Kevin lihat di air kedua, dia memang tersandukan sama kamu. Air kedua itu artinya cinta. Ya, artinya cinta atau koneksi. Wow, ini adalah energinya dia. Jadi bersiap-siap nih buat sahabat kebaikan untuk ketarik lagi sama energinya dia yang besar. Kita tarik aja ya untuk kata hati dalam cinta bersegi-segi itu seperti apa. Kata hati dalam cinta bersegi-segi, apa sih yang ingin dia ungkapkan kepada sahabat kebahagiaan, terutama dalam rencananya dia di hubungan ini, baik hari ini, 3 hari ke depan, atau yang akan datang. Kata hatinya dia dalam cinta bersegi-segi, yang dia merasakan bahwa dia jatuh cinta kepada kamu untuk kesekian kali, yang dia rasakan bahwa dia bergairah kepada kamu. Kita tarik untuk energinya, untuk kata hati cinta bersegi-segi. Sambil Kevin ngerasain dulu ya energinya. Sambil Kevin Shuffle ngerasain dulu untuk energinya dia. Kita tarik, ini adalah kata hatinya dia dalam cinta bersegi-segi ini. Apa sih yang ingin dia sampaikan kepada kamu, yang ingin dia ungkapkan kepada sahabat kebahagiaan? Untuk kartu yang selanjutnya adalah pemblokiran sahabat kebahagiaan. Ya, sepertinya yang namanya sebuah pemblokiran akan dibuka. Karena dia ngerasa bahwa lonjakan emosional ini membuat diri dia nggak bisa menahan gairah. Ya mungkin hubungannya kemarin baru diblokir berapa hari atau berapa minggu. Nanti mungkin ada yang dibuka. Atau mungkin juga sebaliknya sahabat bagian, justru nanti ada energi pemblokiran. Terkadang dia itu bisa memunculkan love bombing kepada kamu. Pas kamu lagi sayang-sayangnya ke dia, tiba-tiba ngilang, ngeblokir. Kenapa? Alasan yang paling kuat di sini, dia melindungi status kamu. Karena nggak mau diendus. Dan kemudian bisa muncul lagi. Tapi nggak bisa berdebat di situ saat kebahagiaan. Kamu nggak bisa berdebat apapun kepada dia untuk mencari alasan dan kepastian yang jelas. Karena kalau cinta bersegi-seginya dia yang punya pasangan sah,
Ya dia punya kehidupannya dia sendiri. Jadi kamu gak bisa berdebat atau mencari sebuah alasan dari sikapnya yang tiba-tiba ngeblokir kamu. Yang jelas intinya adalah dia ngeblokir kamu karena hubungan ini gak mau ketahuan. Dan setelah itu tuh akan buka. Kalimat oracle-nya adalah di energi pemblokiran. Tidak perlu membahas apapun tentang ini, aku tak ingin terhubung denganmu. Ya artinya memang dia gak mau menjelaskan apapun kepada kamu dan gak mau terhubung kepada kamu. Karena pada dasarnya egonya, kekeras kepalaannya dia semacam ini. Yang tujuannya adalah dia pengen kamu tahu bahwa orang ini berjuang buat kamu dengan cara ngeblokir. Ya mungkin ini sisi yang cukup aneh ya saat bagian. Kenapa dia tiba-tiba ngeblokir padahal belum selesai, padahal aku masih sayang sama dia. Ini sifatnya sementara karena dia gak mau diendus. Ya mungkin sudah ketahuan atau mungkin juga sudah dicurigai sehingga ngeblokir kamu. Tapi apapun juga hubungan yang bersembunyi-sembunyi, semesta pasti akan menunjukkan itu semua. Karena segala sesuatunya pasti ada karmanya. Dan di sini ada energi saat bagian dia yang cukup emosional kepada kamu. Di energi pemblokiran ini juga bisa memiliki sebuah ramalan. Lagi sayang-sayangnya tiba-tiba ngeblokir, itu bisa terjadi. Tapi apakah ini rencana dia? Ya ini rencana dia. Karena yang direncanakan adalah tidak mau ketahuan hubungan ini. Makanya satu-satunya cara adalah ngeblokir atau tiba-tiba hilang. Nanti setelah itu muncul lagi. Ya namanya cinta bersegi-segi, pasti tradisinya kayak gini, alurnya kayak gini. Lalu untuk energi yang selanjutnya, menyalahkan. Wow, sahabat kebahagiaan. Kenapa dia bisa sebesar ini sih? Kenapa dia bisa ngelakuin energi semacam ini seperti kartu di atas? Ada sebuah keributan kecil yang berkaitan dalam ranah hubungannya dia dengan pasangan sahnya. Mungkin kalau dia yang punya pasangan sah. Tapi kalau dia nggak punya pasangan sah, justru kamu yang punya pasangan sah. Ada kemungkinan lagi sayang-sayangnya di sini ada penolakan, lalu kemudian dia bisa nyalahin kamu. Hati-hati tentang gaslighting di sini. Kalau posisinya adalah kamu yang punya pasangan sah, dia yang single, dia bisa gaslighting ke kamu atau nyalahin ke kamu, yang membuat kamu kayak ngerasa bersalah sama dia. Dan kamu rela ngelakuin apa saja atau berkorban apa saja buat dia untuk meyakinkan diri bahwa kamu minta maaf sama dia atau kamu menyesali tentang apa yang terjadi. Tapi kalau dia yang punya pasangan sah saat bagian, ada sebuah keributan antara dia dengan yang sah di sana. Makanya di sini dia mau lari sama kamu untuk bisa ngerasain nyaman atau aman. Apakah ini adalah pelarian cinta? Ya boleh dibilang begitulah. Kalau misalkan dia lagi nggak nyaman sama si pasangan sah, larinya sama kamu. Dan juga sebaliknya, kalau lagi nggak nyaman sama kamu, ya larinya sama pasangan sahnya. Cinta bersegi-segi terkadang sebagai pelarian. Oke, kalimat oracle dari cinta bersegi ini tentang menyalahkan. Semua ini salahmu. Aku tidak mau mendengarkan semua penjelasan darimu. Nah, ini ada indikasi gaslighting, ada indikasi bahwa dia memang sedang bersiteru dengan pasangan sahnya, seperti menyalahkan. Lalu kata hati yang selanjutnya adalah menunggu. Ada pemblokiran di sini, ada keributannya dia dengan pasangan sah, dan dia meminta kamu untuk menunggu. Jangan terlalu banyak pikiran, tunggu saja sebentar, aku akan datang. Karena ada keributan di sini antara dia dengan pasangan sahnya jika dia punya pasangan sah. Dan dia ngeblokir kamu agar kamu menunggu di sini saat kebahagiaan. Cinta bersegi-segi itu nggak punya kebebasan untuk mengekspresikan cinta ya. Nggak bisa punya kebebasan untuk mengekspresikan apa yang sedang dirasa saat ini. Dan paling banyak adalah nungguin. Apakah kamu mau sebagai seseorang yang hanya menunggu dan dijadikan sebagai sandaran hati untuk sementara waktu? Karena cinta bersegi-segi ini terkadang juga hanya menyembuhkan luka batin orang lain yang pada dasarnya adalah bukan milikmu. Dan di sini dia berkata dalam kata hatinya agar kamu menunggu. Jangan terlalu banyak pikiran, tunggu saja sebentar, aku akan datang. Bahwa dia akan datang lagi kepada kamu. Kalau misalkan di sini ada yang diblokir.
Lalu untuk energi yang selanjutnya, kenangan. Wow, dia masih punya kenangan yang banyak banget sama kamu dan bahkan dia mengingat segala bentuk kenangan. Simbolnya ada seorang perempuan, dia sedang megang handphone, lalu di sini ada banyak sekali kenangan yang sudah dijalani. Kalimat oracle-nya adalah aku masih mengingat kenangan yang pernah kita lewati bersama. Kangen tuh kan? Ada rasa rindu di sini. Dan pembahasan tentang pemblokiran, karena kartu pertamanya di sini adalah pemblokiran. Ketika dia ngeblokir sama kamu dan kamu juga tahu sebenarnya dia masih punya ketertarikan sama kamu dan kamu masih nungguin dia. Ternyata orang ini juga kangen sama kamu. Tapi situasinya nggak bisa langsung datang. Kenapa? Karena di sini ada permasalahan-permasalahan dia dengan pasangan sahnya dan dia mencoba untuk tidak terlihat hubungan ini antara kau dan dia, sehingga dia sementara adalah ngeblokir kamu. Ini adalah energinya. Berarti hubungan yang ditutupi ya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, mengalir. Tuh kan bener kan? Seperti kartu di atas, bahwa dia pengen, yaudah kita jalanin aja, ngalir aja. Dalam kata hatinya dia, mengalir. Yang bisa aku lakukan adalah berjalan mengikuti arus, namun terkadang aku terhanyut dalam hubungan ini. Dia ngikutin arus, kamu ngikutin arusnya dia. Tapi lama-lama apa? Hanyut juga. Hanyut juga. Hubungan ini adalah hubungan penuh gairah yang terkadang menjebak otak kamu untuk terus bisa merasakan koneksi yang dalam sama dia. Karena memang hormon dopamin kamu tuh meningkat banget sama dia. Dan di sini dia mengatakan dalam rencananya dia ngalir aja ya. Karena yang bisa dia lakukan adalah berjalan mengikuti arus saja. Namun terkadang dia ngerasa terhanyut dalam hubungan ini kepada kamu. Dan ini rasa sayangnya dia sama kamu, gairahnya dia sama kamu. Oke, energi yang wow banget dalam cinta bersegi-segi. Apapun itu juga, segala bentuk keputusan, kebijaksanaan ada di diri sahabat kebahagiaan ya. Kevin hanya membacakan sebuah energinya. Lalu kita akan cek untuk energi zodiaknya bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kita cek ya, untuk zodiaknya bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Zodiak yang pertama adalah Leo, lalu selanjutnya di sini adalah Taurus, lalu di sini adalah Aries, lalu di sini adalah Sagittarius, lalu di sini adalah Virgo. Selanjutnya adalah Cancer, lalu di sini ada Gemini, ada Capricorn, ada Scorpio dan yang terakhir adalah Aquarius. Ini beberapa zodiak yang muncul untuk tema kita hari ini. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah bermuram beruja. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Untuk inisial nama, yang pertama adalah huruf W, lalu di sini adalah huruf E, lalu di sini adalah huruf M, huruf D, selanjutnya adalah huruf U, lalu selanjutnya adalah huruf P, ada huruf J, ada huruf L, ada huruf A, ada huruf K, ada huruf I, laki tuh, laki-laki berarti dia. Ada huruf X, ada huruf Z, ada huruf N, ada huruf T, selanjutnya ada huruf B, ada huruf S, ada huruf Y, ada huruf O, ada huruf G dan yang terakhir di sini adalah huruf V. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Pemesanan buku DM aja ke Instagramnya Kevin atau klik aja link Shopee ada di kolom deskripsi, dan personal reading juga sama. Kalian bisa hubungin Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin ada di layar di bawah ini ya. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye bye. Matai Masyo.